Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Hari ini alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar dalam kegiatan mabit pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Pak Safwan insyaallah akan membawakan tausiah tentang suri tauladan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana orang-orang banyak mengagungkan akhlaknya beliau. Di mana Allah memerintahkan bahwa kita patut meneladani akhlaknya beliau, tingkah lakunya beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kenapa? Karena beliau mempunyai amat mulia akhlaknya, baik terhadap orang tua, terhadap guru, masyarakat di sekitarnya, kepada teman, kepada hewan, semuanya, termasuk pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Teman-teman sekalian dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas bagi kita selaku umatnya adalah sebagai contoh suri tauladan yang baik yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di antara sifat-sifat tauladan beliau pada hari ini kita akan bahas. Yang pertama, beliau mempunyai sifat yang baik hati. Beliau ini meneladankan kepada umatnya bahwa Rasulullah terkenal dengan kebaikannya kepada siapapun tanpa pandang, baik kepada yang miskin, kaya, bahkan terhadap musuh-musuhnya sekalipun beliau baik. Dan disinilah yang membuat beliau patut menjadi tauladan bagi umat. Lalu yang kedua, beliau jujur. Jujur adalah salah satu kebiasaannya Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan yang selalu beliau utarakan, sekalipun kejujuran itu menyakitkan, namun beliau akan selalu mengatakannya. Lalu ketiga, pemalu. Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau terkenal garang di medan perang, garang menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, namun terdapat sifat pemalu dalam diri beliau. Pemalu di sini diartikan bahwa beliau selalu malu dalam berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kezaliman dan kejahatan lainnya. Malu dengan manusia. Tidak hanya manusia, namun malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat salah. Lalu yang keempat adalah lemah lembut. Beliau bersikap lemah lembut. Meskipun beliau terkenal tegas, tapi di sisi lain Rasulullah SAW juga sangat lemah lembut, terutama kepada anak yatim, wanita, dan juga orang-orang yang kurang mampu. Bahkan dikisahkan beliau sangat lemah lembut terhadap orang Yahudi
yang buta, beliau baik hati sekali terhadap orang Yahudi tua buta ketika berada di pojok pasar pada saat itu. Lalu yang kelima, rendah hati. Beliau mempunyai sikap yang rendah hati, tidak pernah menyombongkan dirinya, apalagi di hadapan orang-orang yang tidak mampu. Yang keenam, tidak pernah memberatkan orang lain. Ketika beliau masih merasa mampu melakukan sesuatu, beliau tidak pernah meminta tolong kepada orang lain. Lalu ketujuh, sangat sederhana. Beliau mempunyai gaya hidup yang sederhana yang patut kita contoh. Beliau terkenal sederhana dari dahulu sampai ketika beliau menjadi seorang khalifah. Beliau tidak pernah mau terlihat mewah di depan umatnya. Lalu yang kedelapan, tidak pernah beliau itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, hal ini yang sering kita lupakan teman-teman. Terkadang ketika kita dijailin atau dikerjain sama teman, kita langsung membalasnya dengan lebih dari yang dijailin. Berbeda dengan beliau, bahkan dalam kisahnya pernah saat beliau berdakwah, ada yang melemparinya dengan batu dan serta meludahinya. Lalu apa reaksi dari beliau? Membalas lemparan tersebut. Ia membalasnya namun dengan melemparkan senyuman. Subhanallah, dia tidak marah. Lalu 9, suka memaafkan dan merelakan. Pemaaf, ya, itulah sifat unggul dari beliau. Ketika sanak saudara ataupun orang-orang terdekat yang mengusik berbuat salah kepadanya, beliau selalu memaafkan sekaligus menasihatinya agar tidak terulang. Merelakan, ya betul. Berbeda dengan kebanyakan orang-orang zaman saat ini yang ketika kehilangan barang berharganya langsung kelimpungan kesana kemari, bahkan sampai stres. Jika beliau kehilangan sesuatu hanya tersenyum dan santai-santai saja, dengan meyakini bahwa Allah pasti akan menggantinya di kemudian hari dan lebih baik. Lalu ke-10, penuh kasih sayang. Kasih sayang ini yang menjadi kesuksesan beliau dalam perjuangannya. Beliau itu terkenal kasih sayang terutama pada fakir miskin dan anak yatim. 11, selalu memberi petunjuk. Ketika beliau ditanya oleh sahabat atau umatnya, beliau pasti berusaha untuk bisa mengasih jawaban. Sekalipun beliau tidak tahu, akan tetapi beliau akan berusaha mencarinya meskipun harus bertanya lagi kepada orang lain. Lalu selalu tersenyum. Ini adalah sifat Rasulullah SAW yang kita pikir itu mudah untuk melakukannya, tapi ternyata tidak semudah ketika kita tahu perjuangan beliau saat itu. Namun dalam keadaan apapun saat itu, beliau selalu bisa memperlihatkan senyumnya. Nah, itu luar biasanya sifat tauladan daripada Rasulullah SAW. Hanya sedikit yang bisa kita kupas pada hari ini. Tapi begitulah teman-teman yang beliau contohkan kepada kita, bahwa Nabi Muhammad SAW punya sifat jujur. Pun begitu pula jika kita mengakui sebagai umatnya, kita harus juga bersifat jujur. Jujur kepada teman ketika bermain, kita harus bersifat jujur. Jujur terhadap guru, kita juga harus mempunyai sifat itu. Kepada orang tua apalagi, karena kita tanpa orang tua kita tidak pernah mungkin bisa merasakan kebahagiaan pada saat ini di dunia. Beliau berbuat baik pun kita juga harus berbuat baik kepada teman, tidak boleh jahil. Kepada teman tidak boleh berbuat jahat, kepada tetangga juga sama, apalagi kepada orang tua kita harus membalasnya dengan kebaikan. Selalu tersenyum dalam keadaan apapun, ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itulah teman-teman yang patut kita teladani jika kita benar-benar mengaku mencintai Rasulullah SAW. Demikian teman-teman yang bisa Pak Safwan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, kisah tauladan atau suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Pak Safwan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum